lagi di Fun Fact The Societies bersama aku, Hairunisa. Nah, seperti biasa, aku mau ingetin teman-teman semua untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke? Seperti yang kita ketahui, masa remaja harusnya menjadi masa yang sangat menggembirakan. Setuju nggak sih? Nah, namun kegembiraan masa remaja tidak banyak berlaku bagi remaja di negara Korea. Umur setara SD sampai SMA itu banyak mereka habiskan di bangku sekolah dan les setelah sekolah. Sebenarnya akhir-akhir ini banyak orang tua yang mulai memasukkan anaknya ke berbagai macam tempat les mulai dari umur 4 tahun. Umur 4 tahun, guys. Aku tuh waktu umur 4 tahun mungkin masih main guli, masih main gambaran, kayak enggak lah gitu. Ini kayak udah SD gitu ya, atau mungkin udah apa sih kalau kita di sini PAUD mungkin ya, PAUD TK gitu. Pulang aduh kita harus les lagi gitu, gak asik ya, iya pantas sih nggak gembira ya. Jadi tujuannya bukan cuma untuk ngedidik anaknya sedini mungkin dalam bidang apa, bahasa asing, musik, atau bahkan olahraga, tapi sebenarnya gengsi kali ya. Jadi memang gengsi keluarga itu bisa kita lihat dengan jelas, yang mana setiap orang tua akan membicarakan dan membanggakan anaknya yang masuk ke berbagai macam les. Anakku les ini banyak banget guys. Iya, kebiasaan mak-mak pada umumnya ya kalau udah ngerumpi membanggakan anaknya, padahal sebenarnya anaknya nggak kayak gitu. Nah, jadi kebiasaan berkompetisi ini di dalam dunia pendidikan bagi mereka telah terbentuk sejak dini, menghasilkan para petarung nilai unggul di dalam setiap pelajaran. Dari pagi sampai malam mereka betah loh nggak beranjak dari meja belajar. Gila nggak sih? Aku kayak what? Aku kalau biasa nih ya guys, kalau boleh cerita bentar aja, kayak di mungkin 20 menit nih gitu waktu SD nih, kayak aduh lama kali, kapan ya main-main, masih nengok aja ke belakang karena kayak lama gitu loh. Ini kebayang gak sih, kayak ya mereka itu emang gak beranjak dari bangkunya kalau nggak makan siang, kalau nggak ke toilet gitu. Jadi sebetah itu gitu. Wah, gila sih. Jadi dari pagi sebelum perpustakaan buka nih ya, ini aku nonton lah beberapa film gitu, bahkan aku baca beberapa artikel gitu. Jadi sebelum perpustakaan buka itu mereka tuh udah ngantri, banyak antriannya. Nah, kalau di Indonesia sih biasa ngantri beli ini ya, beli iPhone di nah, sebenarnya terasa berlebihan kalau aku ngomong kayak gini. Tapi itu faktanya, guys. Jadi nilai 80 kadang-kadang dirasa kurang memuaskan, sehingga menjadikan mereka menangis, kecewa, stres, bahkan depresi. Gak lucu kan ya, kayak anak SD masih kecil nih, masih kerucil, ini udah stres karena nilai, overthinking gitu, sampai depresi kan, kayak ya. Tapi ya gimana, di sekitar mereka hal itu adalah hal yang lumrah terjadi gitu ya. Tekanan selama di bangku sekolah itu benar-benar terasa besar. Nah, bagi mereka yang tidak kuat menerima tekanan, hasil belajar dan penyebab lainnya itu mungkin akan mengarah ke keinginan untuk bunuh diri. Sure. Jadi sebenarnya kadang aku mikir, masa sih gitu? Nyaris nggak percaya. Tapi inilah faktanya. Berita bunuh diri memang udah nggak asing buat negara Korea. Bunuh diri menjadi peringkat pertama penyebab kematian remaja di Korea Selatan. Ya, jadi pada tahun 2018 terdapat 451 pelajar bunuh diri dan menempati rekor tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari 451 siswa yang mencoba bunuh diri dari tahun lalu, tahun 2017 lah ya, 47% atau 213 siswa itu berada di sekolah menengah. SMP woi. Aduh, kayak SMP udah bunuh diri kan. Cuman ya itulah. Pada tahun 2017 itu terdapat laporan yang menunjukkan bahwa 37,2% anak muda mengatakan mereka menderita stres karena beban sekolah dan kerja. Pada usia sekolah antara 10 sampai 19 tahun, mereka dapat menghabiskan waktu lebih dari 12 jam sehari untuk belajar di sekolah dan les tambahan. Jadi semua usaha tersebut adalah untuk mengejar impian serta gengsi keluarga untuk masuk di 3 besar universitas terbaik. Ya iya sih, kayak semua orang kan
ngejar mimpi gitu ya. Cuman ya lihat-lihat juga dong gitu. Kalau aku sih enggak ya. Enggak sih. Enggak. Sekitar 287.000 dari 1,3 miliar orang bunuh diri setiap tahunnya dengan rentan umur terbesar 15 sampai 34 tahun. Jadi angka itu semakin meningkat sejak reformasi pintu terbuka dan perekonomian yang meningkat. Kebanyakan metode bunuh diri yang dilakukan adalah terjun dari ketinggian, ya kayak di film-film lah ya, udah familiar di kita. Gantung diri, itu sangat banyak sih digunakan. Nah, di Korea terdapat cara bunuh diri lainnya, seperti meneguk pestisida, ataupun dengan cara menghirup bakaran briket batu bara. Kayak, apa sih kalian? Gitu, kayak hidup gak sebercanda itu, gitu. Jadi setelah melewati masa remaja atau setelah memasuki universitas ya memang tekanan itu semakin berkurang karena ya mungkin mereka juga lebih dewasa gitu ya dalam menyikapi. Tapi ya tetap aja ya kan ya tetap tertekan gitu. Jadi kebiasaan belajar yang ekstrim tetap terlihat di universitas-universitas terkemuka. Jadi nih kalau kamu segimana stresnya sih sekolah guys sampai kepikiran bunuh diri? Enggak lah ya, di Indonesia masih aman lah ya, kayaknya enggak ada juga pelajar yang bunuh diri karena stres belajar gitu. Enggak ada kan ya? Apa sih tanggapanmu tentang negara Korea ini, remaja-remaja yang suka bunuh diri? Bukan suka sebenarnya, tapi memang memutuskan untuk bunuh diri saat mereka depresi dengan kehidupan belajar mereka. Nah, itu dia fun fact menarik hari ini. Jangan lupa share ke teman-teman kamu kalau info ini menarik. Dan komen juga fun fact apa nih yang perlu kita bahas selanjutnya. Bye!